Nurul Azmi adalah sekolah biasa, sama seperti sekolah pada umumnya. Namun pada keseharian kami berusaha untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami selalu berusaha melakukan apa yang kami bisa. Dalam perjalanannya, kami sudah 8 tahun sejak tahun 2013. Di 3 tahun pertama, kami belum berhasil mengubah apapun. Namun pada satu ketika di tahun 2016, kami merubah segalanya. Nah, di tahun itulah kami menggunakan platform Galaxy Program Sakti. Sakti adalah platform penyemangat kami untuk mencapai visi dan misi. Visi sekolah kami adalah tangguh, cerdas, dan berakhlakul karimah. Dengan semangat sinergi, pembelajaran aktif, mengoptimalkan program berbasis kinerja, meningkatkan ketelitian, dan selalu berinovasi. Telah banyak perubahan yang kami buat dengan Sakti ini. Pramuka kami pisahkan dari kesiswaan untuk membuat divisi sendiri, memanajemen ekskul-ekskul yang lain di bawahnya. Jadi Pramuka di Nurul Azmi itu sudah menjadi ekskul tertinggi yang menaungi ekskul-ekskul yang lain. Perubahan yang berikutnya ada di divisi kesiswaan yang menggunakan data-data digital untuk mengukur sikap spiritual, sikap sosial, KI1 dan KI2 yang notabene-nya memang agak sulit diukur. Namun alhamdulillah ya, dengan aplikasi ini kami bisa mengukur keduanya dengan mudah. Namun di 2020, tepatnya di bulan Maret, COVID-19 masuk ke Indonesia dan Mendikbud menginstruksikan agar semua sekolah memanajemen pembelajaran dari rumah. Nah, pembelajaran dari rumah ini bukan sesuatu yang mudah. Maka dengan ini Nurul Azmi mengambil langkah-langkah solusi dengan menerapkan pembelajaran berbasis project yang kami beri nama Collaboration. Tujuan Collaboration ini adalah bagaimana siswa-siswi kita tergairahkan untuk belajar dan tingkat partisipasinya itu meningkat. Kemudian kita juga berharap kepada orang tua siswa untuk bisa mendampingi secara optimal ketika anak-anaknya belajar dari rumah. Nah, collaboration ini berasal dari dua kata ya, collaboration and action. Jadi collaboration itu terdiri dari 4 project. Project pertama berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan. Yang kedua tentang keluarga. Yang ketiga tentang cara menemukan ide dan membuat ide itu menjadi nyata. Yang keempat adalah berbagi berkah. Nah, bagaimana collaboration itu bisa bekerja? Orang tua dan anaknya dikumpulkan dalam satu kelompok, ya, satu kelompok terdiri dari 4 keluarga, mengerjakan proyeknya masing-masing di rumah. Jika terjadi masalah di salah satu anggota kelompok itu, maka anggota kelompok yang lain harus siap membantu dalam segala hal sehingga proyek itu bisa tetap terselesaikan. Nah, itulah yang disebut dengan action. Jadi kita mengerjakan proyek masing-masing di rumah, namun bekerja sama saat terjadi masalah, itulah yang dinamakan collaboration and take action. Dengan cara seperti itu, insya Allah keterlibatan anak-anak untuk belajar, terkumpulnya tugas-tugas selama pembelajaran itu akan semakin optimal. Nah, tentu dalam perencanaan pengambilan keputusan implementasi program collaboration ini, seluruh wakil kepala sekolah saya kumpulkan untuk berkoordinasi, terutama bidang kurikulum. Nah, di sana kami menentukan bagaimana teknis termudahnya kami menyusun juknis, menyiapkan aplikasi yang akan digunakan, serta merencanakan untuk mensosialisasikannya kepada guru wali kelas dan para orang tua siswa yang akan menjadi mitra sekolah untuk
melaksanakan collaboration ini. Para Bapak Ibu sekalian yang mendampingi anak-anaknya, saya harap bisa tetap memotivasi anaknya walaupun kondisinya seperti ini ya. Nah, alhamdulillah ya, hasilnya bisa kita lihat. Nah, itulah pembelajaran berbasis project yang kami sebut dengan collaboration sebagai solusi alternatif di masa pandemi untuk mengoptimalisasi keterlibatan siswa dalam belajar, yang kami berharap siswa itu menemukan well-being-nya, ya, mereka senang, mereka bahagia, mereka merasa tertantang dan tergairahkan untuk mengerjakan proyek-proyeknya sebagai sarana pembelajarannya. Alhamdulillah, akhirnya proyek saya pun selesai. Saya pun senang dan bahagia karena saya didampingi orang tua saya dan guru saya. Alhamdulillah, saya dapat mengerjakan 4 proyek saya. Harapan saya seterusnya adalah untuk mendapatkan proyek lagi. Masa pandemi, kita ini tidak bisa gitu anak-anak sekolah. Tapi sekolah ini kok lain gitu, memberi proyek yang bisa membuat aktivitas anak-anak di rumah itu tetap berjalan. Setiap hari tuh bekerja sama dalam menjalankan pelajaran anak, mengerjakan proyek, dan alhamdulillah dari proyek pertama sampai keempat sekarang kan berjalan dengan lancar. Kita harus belajar, saya bilang gitu aja Ustaz. Lama-lama kelamaannya anaknya tadi semangat. Kami sebagai orang tua ikut dalam andil itu. Jadi anak-anak malah nanya lagi, ini kapan nih proyek berikutnya? Mudah-mudahan nanti sekolah ini menjadi sekolah yang bisa dicontoh ke sekolah yang lain, Ustadz. Program collaboration adalah program pembuktian bahwasanya teori-teori yang telah lama bisa kita gunakan di saat kita melakukan pembelajaran jarak jauh. Collaboration itu adalah strategi untuk membiasakan siswa melakukan sesuatu daripada hanya belajar sesuatu. Collaboration ini semacam tantangan tersendiri bagi kami, khususnya guru-guru. Marah, sedih, lucu, gembira, semua ada di collaboration. Masih mempertanyakan collaboration? Ayo kita lebih peduli dengan lingkungan, lebih peduli dengan sesama, dan jangan lupa kreativitas harus tanpa batas. Nah, jangan jadikan masalah sebagai masalah saja. Jadi kita cari solusinya. Ketika kita menemukan solusinya dan kita berusaha untuk menyelesaikannya, maka kita akan mendapat hikmah untuk memperbaiki diri, kemudian menjadi lebih dewasa untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Terima kasih. Tetap semangat.